pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Dwi Najwa Kirani yang akan membawakan berita terbaru dan terpercaya. Oktober 2025. Pemirsa, berita kali ini adalah berita seputar masalah-masalah yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Dan inilah berita selengkapnya. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Banjar atau yang dikenal dengan MTSN 1 Kota Banjar. Madrasah ini tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan kedisiplinan peserta didik melalui pendekatan yang mendidik serta berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan kedisiplinan ini berjalan sehari-hari dan melihat langsung suasana di MTSN 1 Kota Banjar, saya telah terhubung dengan rekan saya, Atika Yulianti, yang saat ini sudah berada di sana. Silakan Atika Yulianti melaporkan. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses pembinaan tersebut diterapkan di lingkungan madrasah, kami telah bersama salah satu guru bimbingan dan konseling MTSN 1 Kota Banjar, Ibu Nisrina Nur Fadilah. Selamat siang, Ibu Nisrina Nur Fadilah. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu di tengah kesibukan sebagai guru BK di MTSN 1 Kota Banjar. Langsung saja, Ibu, mari kita bahas dari aspek dasar aturan madrasah. Apa sanksi dan mekanisme pembimbingan yang akan dikenakan kepada siswa MTS Negeri 1 Kota Banjar jika kedapatan melanggar peraturan? Untuk yang pertama, sanksi yang pertama mungkin tidak langsung ke bab yang lebih parah gitu ya. Bisa jadi mulai dari pemanggilan dari siswa atau dari dipanggil secara pertemanan dulu gitu. Jadi tidak langsung konseling dalam artian konseling. Jadi biasanya ibu selaku guru BK atau kesiswaan selaku Pak Erwin di sini selalu menggunakan beberapa step pemanggilan siswa, tidak langsung menjudge atau tidak langsung memberikan treatment itu tersendiri. Biasanya mulai dari pemanggilan mencari informasi terlebih dahulu. Kalau sudah ada buktinya jelas, ada berupa foto atau video atau dan sebagainya, bisa langsung kita instruksikan anak itu dan didekati secara pertemanan saja. Jadi tidak langsung tegak ke aturannya gitu ya. Siapa saja pihak di madrasah yang dilibatkan dalam proses pembinaan siswa yang melanggar, mulai dari tahap pembinaan hingga pengambilan keputusan sanksi? Yang ikut serta dalam pengambilan keputusan biasanya meliputi dari 4 aspek. Yang pertama dari mulai wali kelas, kemudian guru BK, kemudian kesiswaan, dan yang paling terakhir adalah kepala sekolah. Bagaimana pola pengawasan yang dilakukan pihak sekolah di madrasah untuk mencegah terjadinya pelanggaran? Mencegah terjadinya pelanggaran lebih banyak dijelaskan lagi kepada anak-anak. Biasanya dalam pembiasaan hari Jumat atau pada upacara selalu kan dibacakan ya aturan-aturan yang harus dilaksanakan sebagai siswa. Itu juga salah satu metode dari kami untuk lebih mengingatkan lagi mengenai aturan-aturan. Kemudian selanjutnya dengan adanya pembiasaan dari setiap wali kelas itu juga didasari dengan hal yang sama. Kapan terakhir kali pihak MTS Negeri 1 Kota Banjar melakukan sosialisasi intensif tentang aturan sekolah dan pentingnya madrasah ramah anak kepada seluruh guru dan orang tua? Kalau ditanya intensifnya, tadi pagi pukul 7 kita selalu 2 minggu sekali selalu melaksanakan briefing, di mana dalamnya juga selalu menjelaskan mengenai aturan-aturan bagaimana siswa sebagai siswa di sekolah itu berperilaku, kemudian sebagai wali kelas, sebagai waka kesiswaan dan waka-waka yang lainnya dalam pembinaan ramah anak. Mengapa pembinaan spiritual dan nilai agama dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam menanamkan kedisiplinan di lingkungan MTS Negeri 1 Kota Banjar? Metode keagamaan, kenapa yang paling penting? Yang pertama, kita based on sekolah kita kan madrasah ya. Tentunya kalau based onnya dari sekolahnya pun berbasis keagamaan, hal yang paling amat sangat krusial untuk anak-anak membangun perasaan hatinya itu dari sikap keagamanya itu sendiri. Karena kan agama itu
ya tiangnya kita sebagai umat muslim gitu ya. Jadi untuk mengingatkan segala hal sesuatu mengenai pelanggaran dan pelaksanaan siswa itu sendiri dimulai dengan keagamaannya. Baik Ibu Anis, sungguh menarik mendengar penekanan MTS Negeri 1 Kota Banjar pada pendekatan pembinaan dan nilai agama dalam penegakan disiplin. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan informasi penting yang telah disampaikan. Dari MTS Negeri 1 Kota Banjar, Atika Yulianti melaporkan. Silakan Dwi Najwa Kirani kembali ke studio. Terima kasih kepada reporter Atika Yulianti atas laporannya. Pemirsa, mendidik adalah tugas mulia yang memerlukan keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang. Semoga langkah-langkah pembinaan yang diterapkan oleh MTSN 1 Kota Banjar dan lembaga pendidikan lainnya dapat menjadi solusi permanen, menjamin masa depan siswa yang kuat tanpa meninggalkan trauma psikis maupun fisik. Saya Dwi Najwa Kirani, selamat sore dan sampai jumpa.